Jadi yang kita dapatkan ya, kalau Pak Jo tadi, yang penting ini apinya makin memuncak, makin memuncak, makin memuncak. Itu untuk kegerakannya. Ya. Jadi saya dapatkan ini start mulai. Nah, Pak Jo makin muncak. Sebab semua jadi atau tidak, kegerakan ini besar atau kecil, tergantung besar apinya. Kalau apinya nggak cukup, nggak akan bisa jadi gerakan. Kita ingat, ya kalau saudara yang di Solo jelas sekali, waktu prinsip 12 itu kelihatan sekali. Saat itu apinya itu besar sekali. Jadi gerakan itu luar biasa sekali. Nah, setelah beberapa waktu apinya sempat agak turun. Nah, begitu apinya agak turun, gerakannya otomatis kurang. Ya, jadi sangat penting sekali mulai kobarkan api luar biasa. Maka sebetulnya tema kita ya di HUT itu adalah untuk tadi nyalakan, kobarkan api, besarkan api. Jadi bukan api turun saja, tapi supaya makin besar sungguh-sungguh. Berkobar-kobar sebesar mungkin. Makin besar, kegerakannya makin dahsyat. Nah, itu sesuatu yang sangat penting. Saya rasa semua yang sedang Tuhan katakan ada kaitannya di situ, saudara. Ya, api itu harus makin besar. Kita makin sungguh-sungguh. Ya, saya ulangi, mulai sekarang sampai HUT, tapi itu akan terus buat api makin besar. Saya tambahi yang saya dapatkan, kalau saudara dengar khotbah kemarin itu, yang saya 2 minggu ini sebenarnya remanya kuat terus. Kalau 2 minggu ini ya, minggu yang lalu sebetulnya itu bicara start yang saya katakan tadi. Tuhan mulai berkata, pintu ibadah, pintu rumah Tuhan mulai dibuka. Itu mulai start. Gerakan ya semua jemaat ibadah dengan sungguh-sungguh. Ya, karena kondisi seperti ini ya, kalau buka itu beberapa gereja lokal belum buka saat itu. Nah, mulai start buka. Lalu jujur sebagian orang jemaat ibadahnya luntur. Ya, yang di online itu resikonya lebih besar. Bahkan mungkin ada yang online aja belum tentu ikut ada. Nah, itu gerakan itu. Lalu gerakan melayani, panggilan semua melayani. Ya, imam-imam, lewi, semua. Karena juga banyak yang pelayanannya luntur. Bahkan ada yang malah sudah tidak melayani. Mereka itu karena belum nangkep tentang online ini. Media internet. Saya lihat itu luar biasa. Tapi ini cerita dulu. Akibatnya ya banyak yang agak kurang. Sekarang kita gerakan, tarik pelayanan semua. Ya, jangan sampai hilang. Malah termasuk jemaat. Setiap jemaat itu dipanggil melayani. Skema perjalanan rohani semua akhirnya melayani pekerjaan Tuhan. Ya, lalu Pondok Daud, kalau masih ingat ya khotbah 2 minggu yang Pondok Daud itu pelayanan yang menyukakan hatinya Tuhan, pelayanan yang murni tulus untuk Tuhan. Nah, itu arah ke situ. Yang terakhir, kalau yang minggu kemarin dulu ya, supaya kita tahu apa yang sedang Tuhan mulai juga support, dukung keuangan. Ya, waktu bait Allah tutup pasti tidak ada. Sekarang gereja-gereja sekarang semua juga nyadari, semua ngalami juga bagaimanapun ya sudah memasukkan nggak bisa lagi seperti dulu, saudara. Kalau kita mau masuk gerakan besar, dibutuhkan dana besar. Gerakan Tuhan makin besar, dibutuhkan dana makin besar. Nah itu juga sama, itu gerakan ya tentang tadi keuangan. Nah itu cerita start. Tapi kalau kemarin yang saya dapatkan rema yang saya adalah satu kesatuan. Kesatuan kalau sudah belum dengar khotbah saya, kalau bisa dengarkan. Ya,
Baik sing Sabtu, kalau enggak yang jam 9, karena makin jam makin lebih lebih lengkap. Intinya kemarin tentang khotbah itu supaya api turun itu ya pertama kesatuan. Ya saya rasa waktu saya nyampaikan itu dibukakan Tuhan kesatuan korporat global besar. Saya ulangi, saya rasa Tuhan gerakkan bangun kesatuan korporat besar. Ya global, kesatuan global mulai ditingkatkan. Nah, kemarin minggu saya ngasih contoh misalnya Pondok Daud. Ya, kita sudah tahu lah Pondok Daud itu jadi rema di gereja kita jelas sekali sejak Solo melakukan Tuhan berkati, sejak global melakukan semua diberkati, tapi sekarang pandemi jadi tidak bisa itu ya, jadi banyak yang nggak bisa atau hanya bisa online. Nah, saya percaya ini start, nanti pasti akan ada onsite seperti dulu lagi. Tapi sementara ini sengaja Tuhan biarkan karena Tuhan sedang memaksa gereja ya tidak bisa onsite supaya gunakan teknologi media internet yang luar biasa. Sekarang banyak gereja sudah menggunakan tapi belum maksimal. Nah, contoh Pondok Daud ya, kita akan buat supaya itu menyatu. Jadi kita akan bangun Pondok Daud kita yang 24 jam sekarang itu, ya kualitasnya lebih lagi, saudara ya. Lalu kita akan ajak semua gereja lokal, semua jemaat, Pondok Daudnya pakai satu ini. Satu semua Pondok Daud bersama. Kalau kita nanti sudah gerakkan semua, 30.000, 40.000 di satu Pondok Daud. Itu akan menjadi penyembahan yang luar biasa. Dalam kesatuan, kekuatan itu lipat ganda. Sendiri-sendiri satu ya satu. Tapi kalau 5 jadikan satu yang sepakat, kekuatannya 20 kali lipat. 100 jadikan satu, kekuatannya 100 kali lipat. Sekarang kalau saudara bayangkan di Pondok Daud, 30.000 jemaat pelayan Tuhan kita sedang bersama-sama nyembah Tuhan. Di doa-doa syafaatnya, 34.000 sedang bersama-sama satu arah seperti itu. Itu akan jadi kekuatan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dan nanti satu itu kekuatan luar biasa di mana-mana akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Itu kesatuan. Kita mulai gunakan kesatuan ditunjang dengan media internet kita. Nah, untuk Pondok Daud kita mau arah seperti itu. Sehingga semua kita satu. Nanti kalau itu sudah jadi ya, kesatuan-kesatuan di internet ya, begitu kita gerak, langsung sudah global. Contoh seperti UC ini. Karena ini kan masih semua acara. Kalau sudah nanti semua satu, begitu kita gerak di kelompok Daud itu masuk UC semua. Ya sudah, puluhan ribu itu otomatis masuk di situ. Nah, itu kesatuan akan luar biasa sekali. Nah, besok sudah bisa onsite, ada onsite-nya nambah kualitas. Tapi tetap ini kesatuan berlipat ganda. Nah, untuk Kadip juga mulai nanti bisa membangun untuk kesatuannya. Kadang-kadang ada seperti itu. Jadi semua misalnya lah PW ya ada semua sekaligus global jadi satu. Ada sekali waktu 1 bulan pertemuan sekali atau apa di semua sehingga global kita akan terus makin solid. Gereja kita kesatuannya akan makin sulit. Kita ini jadi motor di dalamnya satu tim yang bawa kesatuan globalnya kita akan sangat kuat. Nanti semua divisi mau bangunnya ke situ. Saya rasa kemarin waktu itu Tuhan beri rema saya itu. Ya remanya kalau saya ya pertama Elia berkata, ayo datang kemari mendekat padaku. Dulunya mereka arahnya ke Nabi Baal, sekarang ke hamba Tuhan kembali.
Setelah itu yang dilakukan Elia, mezbah yang sudah runtuh diperbaiki. Artinya apa? Sudah cerai-berai mezbahnya. Enggak jadi satu mezbah. Ya, yang sudah cerai-berai mezbahnya diperbaiki. Lalu perbaikinya dengan apa? 12 batu. 12 batu itu 12 suku Israel. Artinya semua suku Israel nyatu dalam satu mezbah. Nah, itu kesatuan semua bangsa, suku Israel. Itu jadi kekuatan yang luar biasa. Nah, jadi saja saudara mulai nanti pikir kita mau bangun kesatuan tadi korporat global ini dibangun sungguh-sungguh di semuanya. Ya, diawali dari Pondok Daud itu nanti ada ya pertemuan globalnya, bisa tadi saya katakan bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali, ya minimal 3 itu minimal ya. Saudara semua global. Ya, misalnya PW global, ya lalu juga semuanya, misalnya Komsel global, misalnya gitu, semua, ya semua divisi lah. Ini contoh saja. Nah, itu yang pertama. Saya ajak jadi divisi mulai pikirkan ini dan gerakkan mereka membangun satunya ini. Kita semua. Kesatuannya. Ya, diawali dari Pondok Daud itu. Caranya kemarin saya ngomong kalau Pondok Daud jangan sendiri-sendiri. Buka Pondok Daud kita, keluarga Allah. Bisa pakai HP, ikut menyatu dalam kesatuan Pondok Daud. Bisa pakai iPad, bisa pakai laptop atau komputer kalau mereka di rumah atau kalau gereja bersama bisa ya pokok menyatu dalam satu kesatuan. Nah, jadi tentang kesatuan saya ajak semua mulai karena itu kalau sudah kesatuan nanti dahsyat kegerakan. Satu instruksi akan semua sudah begitu dapat impartasi. Yang kedua yang saya dapatkan kemarin itu tentang memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik. Kemarin kalau waktu saya nyampaikan yang dibawakan supaya api turun selain kesatuan dan memberi persembahan. Tapi saya tambahi yang terbaik. Bukan hanya sedang beri persembahan. Saya itu tahu tuntunan Tuhan itu luar biasa. Sudah sekitar 2 minggu ini, tidak tahu kenapa kok Tuhan itu membawa saya. Kalau saudara yang mengikuti live streaming saya juga, dan semua bawa saya ke itu tentang membuat mezbah tadi itu. Kisah itu, saya uraikan panjang. Tapi khususnya juga tentang, yang lain juga tentang persembahan. Jadi sebetulnya waktu aku hari apa ya Jumat mulai persiapan khotbah minggu, wah ini kok persembahan lagi ya. Rasanya aku malah rasanya agak enggak enak kok persembahan terus ya rasanya ya. Jadi tak pikir aku enggak terlalu nekan ke situ, aku nekankan yang lain. Tapi malah Tuhan beda. Tuhan ngajari saya, ajarkan, bukakan tentang persembahan itu yang sesungguhnya bagaimana. Lalu dalam persiapan itu saya rasakan Tuhan itu ingatkan. Tidak semua persembahan berkenan di hatinya Tuhan, diterima Tuhan. Jangan salah. Persembahan Kain tidak diterima. Saudara lihat di Maliaki, setelah itu Tuhan bawa saya di Maliaki. Di hukum Taurat dulu adalah banyaklah persembahan yang bagi Tuhan tidak berkenan, tapi khususnya Maliaki, sudah baca ayat pertama. Kalau kita mau menghadap Tuhan, mempersembahkan, itu harus yang terbaik. Sikap kita sedang mempersembahkan untuk Allah di atas segala ilah, Raja di atas segala raja. Harus perlakukan dia sebagai penguasa di atas segala penguasa. Raja di atas segala raja. Tidak mungkin ngasih persembahan asal-asalan.
Di Malikiya 1 ya nanti saudara baca ya. Tuhan ngomong. Kalau engkau ya dengan orang tua harus menghormati. Engkau nyebut aku bapak. Tapi di mana sikap hormat? Kalau engkau hamba dengan Tuhanmu menghormati. Bagaimana sikapmu? Tapi bangsa Israel selalu muni, loh gimana kami nggak menghormati? Lalu Tuhan kasih contoh lagi. Kalau di bait Allah, di meja roti, itu roti yang sudah basi, apakah kamu ini menghormati aku? Apa enggak menghina aku? Apa aku bisa berkenan? Lalu setelah itu dia Malikiya ajarkan lagi. Beranikah kau datang pada, kalau enggak salah apa ya, pati apa? Coba cari. Pejabat tinggi gitu ya. Bawa persembahan ya, binatang yang cacat, binatang yang sakit. Kalau engkau sampai membawa seperti itu, bisakah bupati itu berkenan menerima, lalu engkau diberkati? Apakah bisa? Sudah pasti bukan berkenan, malah marah. Tapi Tuhan berkata, umatku seringkali dengan Tuhan enggak menghargai. Nah, kemarin di situ ada beberapa contoh. Yang pertama, Elia ngajak mereka itu. Mereka itu sedang kemarau panjang, sedang kekurangan, disuruh tetap malah memberi persembahan korban bakaran. Itu sudah berat, tapi itu enggak terlalu. Lalu air, sudah harus bayangkan tentang air. Mereka itu justru yang paling kurang air, yang paling diperjuangkan air, yang didoakan, diminta-minta pada Tuhan air. Itu yang paling berharga. Itu yang disuruh berikan. Berikannya tidak sedikit. 4 buyung. 1 buyung itu 39,5. 4 buyung itu kalau zaman itu lengkap. Itu hanya apa? Disiram di mezbah, korban, kayu, seperti dibuang. Sudah gitu diulang 2 kali. Diulang ketiga kali. Itu sampai parit saja melober. Ini barang yang sangat-sangat berharga seperti ini, seperti dibuang saja. Waktu dipersembahkan pada, tidak seperti mempersembahkan Tuhan, seperti nggak ada gunanya. Tapi ternyata justru itu yang membuat Tuhan, baca ya ayat-ayatnya, nyambar persembahan. Sampai kayunya dibakar. Sampai batunya, tanahnya. Dan yang lebih hebat, bahasa Alkitabnya, semua air itu sampai dijilat Tuhan. Jadi punya arti tiba-tiba Tuhan itu nanggapi luar biasa. Nah, itu seperti itu. Lalu, kalau saudara baca kitab Taurat, selalu ditulis lemak-lemaknya harus dikhususkan. Karena itu dikhususkan untuk Tuhan. Karena itu dupa yang pokok ada yang disukai oleh Tuhan yang berharga. Lalu kemarin saya dibuat lagi ke Daud misalnya. Daud itu orang cinta Tuhan, dekat Tuhan, sudah pasti semua banyak. Tapi satu hari dia lihat tabut di kemah saja, dia nggak bisa. Dia bangunkan bait Allah, tapi jangan lupa dia ngomong harus luar biasa besarnya, harus luar biasa megahnya, supaya kalau orang lihat nama Tuhan dipermuliakan. Begitu Daud mau melakukan itu, langsung Tuhan sentuh. Aku nggak pernah perintahkan orang. Engkau tergerak sendiri seperti itu. Maka sekalipun aku sudah berkati kau, luar biasa.
Aku berkata kau lebih luar biasa. Kerajaanmu, keturunan luar biasa. Salomo waktu jadi raja, dia ingin mempersembahkan cari tempat yang paling besar supaya bisa memberi persembahan yang paling banyak. Begitu dia lakukan, malamnya Tuhan langsung datang. Sekarang ganti aku mau ngasih kamu. Minta apa? Salomo minta hikmat. Tuhan senang, hikmat aku berikan. Karena untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Untuk dia bisa melakukan tugas dengan baik. Yang tidak, kekayaan, kemasyhuran, semuanya kejayaan, aku berikan semua. Ditambahkan. Dan masih banyak. Satu lagi aja, Abraham. Abraham diuji. Tulisannya Alkitab sengaja. Abraham diuji. Berikan Ishak. Itu yang paling berharga secara manusia, ya, diuji. Itu tidak mudah. Tapi waktu dia melangkah, Tuhan langsung stop. Aku sudah lihat hatimu. Kata-kata itu sudah perhatian. Yang dibutuhkan Tuhan itu bukan semua itu. Hati. Dia diangkat jadi bapak banyak bangsa. Salomo tadi diberkati sampai orang paling sukses pada zamannya. Raja yang paling berhasil. Daud, raja yang paling dicintai Tuhan. Abraham, bapak orang percaya. Nah, yang dilihat Tuhan itu hati. Maka hukum pertama, kasihlah Tuhan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Itu harus nomor satu. Enggak boleh disamakan dengan sesama. Waktu kita mempersembahkan sesuatu pada Tuhan, persembahan itu luas ya, pelayanan, waktu, termasuk harta kita ya. Itu kita tahu kita sedang mempersembahkan upeti pada raja di atas raja, tidak boleh disamakan dengan sesama. Ngasih orang, bantu orang lain, ya, apalagi sedekah, tidak boleh dibandingin seperti itu. Sangat-sangat beda. Dan saat kita lakukan luar biasa. Lihat semua yang bersaksi di gereja kita. Semua sudah, siapapun yang bersaksi, wah, Tuhan kasih mujizat, tidak masuk akal. Karena dia melakukan itu. Sesuatu yang sebetulnya berat. Contoh ya, benih profetik. Nggak ada orang yang bersaksi, aku disuruh Tuhan ngasih benih profetik seadanya, saya nggak ada. Seringkali berat bagi dia. Orang kadang-kadang, wah sesuai berkat sampai tangisan. Tapi itulah yang membuat Tuhan lakukan hal yang dahsyat. Nah, jadi Tuhan ngajak saya saat itu, ajarkan. Kalau engkau cinta Tuhan, cinta jemaat, ajarkan. Karena Tuhan mau lakukan besar. Tuhan sedang cari orang yang punya hati seperti ini. Hanya orang yang punya hati seperti ini yang bisa dipakai. Bisa-bisa. Lalu contoh sedikit, ini untuk teladan, saudara. Bukan untuk pamer, bukan contoh. Apa yang saya lakukan sejak awal pelayanan sampai sekarang. Kalau kita bisa lihat satu persatu, sama. Seperti pengajaran. Kenapa? Tuhan itu limpahkan kasih setianya luar biasa. Sejak awal. Waktu saya jadi pengusaha, perusahaan saya pakai untuk kemajuan perusahaan. Waktu beli gedung Biskup Setar, semua tahu. Sampai semua. Ya mobil, perhiasan, cincin, semua. Itu sesuatu yang nyentuh hatinya Tuhan. Waktu gedung yang sekarang, rumah saya yang belakangan terakhir 1.200 meter. Itu tidak mudah, saya bergumul berapa bulan. Tapi itu yang membuat Tuhan berkarya besar. Jadi rema yang berikutnya adalah itu.
Saya percaya begitu kita ngajar yang benar, Tuhan bisa berkarya luar biasa. Setiap jemaat gereja kita akan mengalami hal yang tidak masuk akal. Nah, itu rema yang sedang Tuhan berikan kemarin minggu. Selama ini kadang-kadang sungkan ngajar seperti itu. Memberi yang sampai, wah kadang-kadang kita itu tidak mudah. Tapi nyatanya nggak ada yang dirugikan, malah untung. Orang yang bersaksi itu lihat. Nah, ini saatnya. Jadi kita mulai juga berani mengajar yang benar. Untuk pengajaran yang tulus. Untuk teladan. Ngalami, disaksikan, jangan takut. Untuk teladan, bukan untuk pamer. Maka kita akan didik jemaat kita. Jadi jemaat-jemaat yang militan-militan. Bukan asal-asalan. Tuhan nggak bisa pakai orang asal-asalan. Untuk terobosan besar. Tuhan hanya bisa pakai orang punya hati yang militan-militan seperti itu. Sudah saatnya kita bangun seperti itu. Ini bicara banyak pelayanan. Harus yang sungguh-sungguh, yang terbaik. Pelayanan asal-asalan. Belum tentu Tuhan terima, belum tentu Tuhan suka. Kita harus berani ngomong. Fakta itu. Kita lihat semua di Alkitab, persembahan yang asal-asalan. Tuhan nggak suka. Tidak diterima, bahkan tidak suka. Saya ngalami ya saudara, ini share pribadi ya. Saya ngalami ya. Sejak gereja kita berdiri, khususnya waktu pembangunan gedung terakhir. Banyak jemaat memberi. Tapi saya tahu, siapa memberi apa, siapa memberi apa. Saya lihat ya, yang memberinya asal-asalan. Sepertinya pemberiannya itu tidak bisa dipakai apa-apa. Dan akhirnya orangnya ya nggak ngalami apa-apa. Tapi yang sudah masuk di gereja pun seperti tidak bisa dipakai apa-apa. Ini fakta. Ini saya lihat. Saya tahu semua siapa beri A, B, C, D. Saya lihat pemberian yang asal-asalan. Sepertinya tidak ada gunanya. Betul. Jadi saya rasa Tuhan sedang singkapkan bagaimana mengalami breakthrough besar-besaran. Secara pribadi, secara gereja. Nah, itu rema. Untuk divisi otomatis. Yang pertama pelayanan gereja kita semuanya. Jangan asal. Daud itu gitu. Pondok Daud itu dilatih sampai ahli. Ya, baik pelayanan, ya tenaga, waktu, pikiran, dana, apapun. Kita harus ngerti, kita itu mempersembahkan. Tidak boleh seperti memberi sesama. Beda. Sikap hormat itu harus Tuhan berkata. Kalau aku bapak, di mana hormatmu? Kalau aku raja, di mana hormatku? Hormatmu. Sikap menghargai. Ingat gak? Kenapa Salomo habis? Tetap ada ibadah. Tapi ibadah itu tidak mengindahkan hatinya Tuhan. Ibadah asal ibadah. Tidak ada apa-apa. Nah, sejak yang kedua ini tangkap. Kita harus bangun sungguh-sungguh. Ibadah, pelayanan, persembahan apapun yang terbaik untuk Tuhan. Saya percaya itu akan menjadi bibit untuk terobosan breakthrough. Itu akan menjadi benih untuk terobosan breakthrough yang luar biasa. Benih yang luar biasa hanya akan tumbuh buah-buah yang luar biasa. Nah, sejak saudara tangkap ini, yang saya dapatkan ini. Jadi kalau diringkas, pertama ini saatnya start. Lalu Pak Jo dapat api harus sebesar mungkin. Lalu saya dapatkan tambah 2, kesatuan korporat.
Lalu yang keempat adalah excellent. Semua sungguh-sungguh yang terbaik untuk Tuhan. Saya yakin itu akan jadi model. Nanti jam 11 saya akan ajarkan itu juga. Saya ajak saudara mulai juga ngajar terus. Impatasi. Sampai itu jadi habitat kita. Itu adalah kita seperti itu. Tapi sekali lagi saya ajak saudara tanggap. Itulah benih terobosan besar. Nggak ada kebangunan rohani besar. Orangnya anak-anak Tuhan asal-asalan nggak pernah ada. Ya, itu yang saya dapatkan. Ya, saya beri kesempatan saudara mungkin bisa nambahi, bisa tanya. Nita? Ya, shalom Pak Obaja. Saya tuh takjub, maksudnya dari apa ya? Ya nggak janjian aja sih. Saya takjubnya justru karena nggak janjian gitu. Sejak dari khotbah minggu yang kan Jakarta tuh buka minggu akhir bulan Agustus kemarin gitu. Jadi sejak dari buka pintu rumah Tuhan itu, Pak Obaja, buat saya pribadi, saya itu waktu mempersiapkan khotbah itu saya tuh benar-benar dibuat takjub gitu. Karena ya saya ngerti gitu, Pak Jo selesai itu tuh khotbah itu sudah selesai dari sekitar bulan Mei. Gitu. Bulan Mei kita nggak ada apa-apa. Siapa orang juga yang tahu bakalan akan ada PPKM apa enggak gitu kan. Jangankan kita, pemerintah aja nggak ngerti. Kan mereka sendiri juga kaget gitu sampai terpaksa harus di PPKM. Gitu. Khotbah udah selesai bulan Mei. Bulan Juni Pak Jo sudah recording. Jadi itu semua ada buktinya, saudaraku. Dan setelah PPKM berjalan, siapa juga orang yang tahu bakalan kapan gereja boleh dibuka lagi, gitu kan? Tapi benar-benar firman Tuhan itu bertepatan sekali ketika khotbah itu pintu rumah Tuhan harus dibuka. Benar-benar itu hari pertama, minggu pertama Jakarta buka, gitu. Jadi buat saya itu kayak khotbah itu kayak merinding gitu. Hanya kadang hal-hal kecil seperti itu ya Bapak Ibu, buat saya itu saya merasakan sangat-sangat merasakan Tuhan tuh selalu ngomong gitu, maksudnya tuntunan tanganku tuh selalu ada gitu. Kelihatan tidak kelihatan selalu ada. Lewat hal-hal kecil saja itu firman itu kayak selalu tepat gitu. Dan yang membuat saya lebih takjub lagi Pak Obaja. Jadi sejak dari tanggal 20 berapa ya 9 atau 20 minggu terakhir Agustus itulah. Saya itu mempersiapkan khotbah itu Pak Obaja. Saya tuh di hati sudah tahu gitu. Itu tuh udah kuat sekali dorongan tuh udah Tuhan tuh udah bicara, udah langsung. Dan saya juga heran gitu. Saya itu sudah ngerti aja gitu. Ya, ini waktunya nabur gitu. Dan nggak tahu kenapa Pak Jo dalam hal ini tahu gitu. Hati saya itu bersukacita sekali. I rejoice gitu. Karena buat saya apa ya? Ya tadi seperti yang disampaikan Pak Obaja itu. Nek Tuhanku sampai ngomong itu tuh apa? Istilahnya privilege gitu. Itu suatu kehormatan gitu. Kalau Tuhan sampai ngomong seperti itu. Jadi buat saya itu saya rejoice sekali dan memang saya udah kayak saya langsung sudah ngomong sama Pak Jo. Sayang, udah waktunya nabur gitu. Saya udah langsung ngomong sama Pak Jo. Saya udah berasa sekali sejak dari akhir Agustus itu, Pak Obaja. Tapi bukan hanya itu yang saya kaget. Saya kemarin beberapa waktu lalu tuh nunjukin Pak Jo lagi di Nigeria, Pak Obaja. Khotbahnya Pastor E.A. Adeboye itu sama persis. Kemarin saya buka Instagramnya Pastor Stardiven, judulnya tuh Ignite the Fire, Pak Obaja. Judulnya apa? Ignite the Fire. Jadi emang benar-benar sama. Maksudnya sama dengan khotbah yang minggu kemarin, Pak Obaja. Pak Pastor E.A. Adeboye sendiri kemarin malam saya dengerin. Sampai sebadan saya merinding, Pak Obaja. Hari Minggu kemarin
khotbah yang minggu pertama bulan September itu begitu, waktu itu kebetulan kan saya khotbah ibadah pertama kedua, Pak Jo ibadah ketiga. Nah, saya ngajak anak saya pertama kalinya karena sekarang kan udah boleh di atas 12 tahun. Jadi saya ngajak Jessica Pak Baja ikut ibadah gitu. Saya duduk di bawah, Pak Jo khotbah tuh saya di hati itu sudah tahu, benar-benar sudah tahu kayak apa ya? Persis benar-benar yang disampaikan Pak Baja tadi gitu. Saya tidak menyangka bahwa akan diarahkannya tuh ke situ. Tadi waktu Pak Baja ngomong ini pun saya tuh ngomong sama Pak Jo, benar-benar kayak ngerasa banget gitu. Emang yang Tuhan mau tuh itu, dan diarahkannya kali ini tuh kayak nggak masuk akal buat saya Pak Baja. Cuman waktu hari Minggu kemarin saya duduk di bawah Pak Jo khotbah, nggak tahu kenapa sekali lagi hati saya itu melimpah dengan sukacita. Dan saya tuh ngomong sama Tuhan, maksudnya, ya, kalau ngomong yang ini pasti ini gitu. Apa ya? Saya ngomong sama Tuhan tuh intinya kalau dalam hal yang satu itu, saya ngomong gitu Pak Baja, Engkau nggak akan mendapati Tuhan hatiku berubah gitu. Untuk hal yang satu itu, tak pastiin. Tuhan ngomong nggak akan sedikit pun apa ya, tawar menawar, jangan harap. Justru itu adalah satu privilege, kehormatan kalau saya diberi izin, siapa sih manusia gitu kan, ibaratnya dikasih kesempatan begitu rupa Tuhan bicara kayak gitu. Jadi buat saya tiba-tiba kayak waktu Pak Joko itu kayak saya melompat aja dengan sukacita Pak Baja. Dan yang membuat saya tuh lebih kaget lagi kemarin malam saya dengar khotbahnya Pastor Ea Adeboye ngomongnya sama persis. Saya tuh sampai merinding. Pastor Ea Adeboye khotbah itu langsung tak tanggapi, saya bilang amin, jadi gitu. Karena kaget Pak Baja. Dia bicara soal pastikan tanahnya. Kalau kamu nabur, pasti no tanahnya. Setelah itu, isinen awannya. Awannya itu harus diisi terus sampai dia turun hujan. Setelah itu, pupukan tanamanmu. Wah, itu satu-satu Pak Baja saya dengar merinding. Dia bicara, dan dia berbicara persis sama yang Pak Baja ngomong tadi, pemberian yang apa bahasanya dia itu ya? Ya kalau bahasanya Pak Baja tadi itu yang terbaik ya. Kalau bahasanya dia itu pemberian tuh yang sampai kayak gitu Pak Baja. Terus dia ngomong, kamu tahu nggak yang saya maksud pemberian yang sampai kayak itu saya lupa bahasa Inggrisnya Pak Baja karena nggak apa bahasa Inggrisnya itu nggak biasa kita, bukan kata-kata familiar. Kamu tahu nggak yang saya maksud itu apa? Gitu. Itu adalah pemberian yang begitu rupa yang tak suruh kamu lakuin sampai tanganmu mau ngasih, hatimu nggak mau. Itu yang tak maksud dia bilang gitu. Saya tuh ketawa. Itu jam 1 pagi, jam 2 pagi kemarin saya dengar dia khotbah itu. Saya tuh di ranjang dengerin, saya ketawa Pak Baja. Saya ketawa dan apa ya? Saya itu ngomong sama Tuhan. Ya Tuhan, saya ngerti gitu Pak Baja. Saya ngerti. Dan saya percaya ketika itu terjadi. Saudara, saya nggak tahu ya, dikiranya bagaimana gitu. Mungkin ya kayak tadi Pak Baja gitu ya. Kalau ngomongan kayak gini nih, pikirnya kita gimana gitu. Tapi buat saya pribadi mah apa ya? Bahkan sejak sebelum saya jadi full time, bahkan sejak sebelum saya menikah dengan Pak Jo juga memang saya udah gila gitu dalam hal itu. Dan sampai detik hari ini pun makanya kenapa setiap saya ngomong itu tuh karena buat saya kayak ya saya hanya nggak mau Tuhan menemukan itu berubah dari hati saya. Sejak dulu sampai sekarang nggak akan yang satu itu berubah gitu. Yang lain-lain boleh ini itu, tapi saya bisa melihat gitu. Bahkan ketika kemarin
dengar Pastor Adeboye ngomong seperti itu tuh, hati saya tuh kayak apa ya, bersyukur dan sangat sangat terharu dengan Tuhan yang terus menuntun langkah hidup di tengah semuanya ini. Tuhan itu nggak pernah lepas gitu. Bahkan kemarin saya sih terakhir udah jarang dengerin Bishop David Oyedepo gitu, tapi saya banyak denger Pastor E.A. Adeboye gitu. Pak Jo tuh juga cerita Bishop David itu ngarah ke sana juga, Pak Boja. Jadi kayak apa ya, saya tuh lucu ya. Saya udah hampir 1 tahun, ini kan tahun kedua ya, nggak tahu bisa ke Nigeria apa enggak. Orang-orang yang deket saya tuh paling tahu, saya berkali-kali ngomong, aku tuh nggak pengen pergi ke tempat lain gitu. Nek misalnya nanti dibuka, saya cuma pengen pergi ke Nigeria gitu. Nggak tahu sudah kangen apa ya ngomongnya ya, kangen gitu. Karena saya tahu apa ya, kondisi sekarang ini untuk cari orang-orang yang kayak searah dengan kita itu udah susah gitu. Jadi ketika saya di Nigeria tuh saya feel apa? I feel home gitu. Saya ngerasa home aja gitu karena mereka mengajarkan apa yang sama persis, arahnya sama persis, dan kita tahu benar-benar bahkan di tengah semua situasi ini ya saudaraku, gereja kita tuh dituntun Tuhan luar biasa sekali. Saya menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan, baik dalam hidup saya pribadi, baik dalam hidup gereja kita ini ya, tidak ada habis-habisnya gitu. Dan kalau saudara baca sepanjang Alkitab ya, saudaraku, saudara boleh cari. Orang-orang boleh nggak suka bicara soal persembahan. Kalau saya mah sejak dari dulu itu sudah jadi makanan saya kayak gitu. Tapi saudara cari dalam Alkitab ya, nggak ada satupun sesuatu yang extraordinary terjadi di dalam Alkitab tanpa satu ini. Dan orang-orang yang menyadari itu, hamba-hamba Tuhan seperti Pastor E.A. Adeboye, seperti Bishop David Oyedepo, mereka sangat menyadari satu itu. Kadang-kala memang ketika mengajarkan ini dianggap orang ya, karena memang ya sekarang posisi saya juga sebagai pendeta gitu kan saudaraku. Jadi mungkin kalau posisi saya yang dulu lebih gampang untuk saya ngomong gitu. Tapi buat saya ya udahlah, memang itu sudah satu hal yang dari dulu juga sudah saya hidupi sampai detik hari ini. Tuhan membuktikan kesetiaannya dan sangat nyata gitu saudaraku. Pastor E.A. Adeboye pun kemarin juga menyatakan itu Pak Boja. Dia menceritakan itu gitu. Tuhan juga waktu itu dia cerita dia sedang bangun gereja itu Pak Boja, sedang mau conference, atapnya belum ditutup Pak Boja. Jadi nggak ada dana untuk nutup atap. Dan nggak ada atapnya terus piye hujan. Dia tuh berseru sama Tuhan. Tuhan, piye atapnya nggak ada. Disuruh Tuhan itu sudah ngasih persembahan apa sih bahasa Inggrisnya saya lupa. Disuruh sama Tuhan, hari Minggunya dia datang ke jemaat, dia ngomong, ini aku disuruh sama Tuhan. Dia nabur, dan Pastor E.A. Adeboye ngelakuin ini by the way ya saudaraku, bahkan sebelum dia jadi pendeta loh. Salah satu alasan penerusnya milih dia, karena ketika disuruh nabur, ngasih semua hartanya, hanya satu orang, Pastor E.A. Adeboye yang maju ke depan, ngebruk ke semuanya. Itu Pastor E.A. Adeboye. Jadi dia sudah membuktikan, bukan hanya ketika dia menjadi pendeta, jauh-jauh sebelum itu. Dia sudah melakukan itu. Dan Pastor E.A. Adeboye cerita Pak Boja, setelah dia ngelakuin itu, hari Seninnya persis, jadi hari Minggu dia lakuin itu, hari Seninnya persis terjadi kudeta Pak Boja. Jadi kudeta nggak tahu gimana. Pokoknya ada banyak terjadi perubahan, ini itu dan lain sebagainya. Tuhan gerakkan orang-orang justru karena dalam kondisi ramai, ketakutan, semuanya itu naburkan Pak Obaja, itu ketutup semua, akhirnya Tuhan gerakkan semua pada intinya, titiknya, pada saat konferensi itu berjalan, ramai sekali orang, tertutup semua, segala yang dibutuhkan Tuhan sediakan. Kayak gitu. Jadi keajaiban demi keajaiban yang saudara lihat di Nigeria ya saudaraku. Kenapa kok sampai, kalau buat saya pribadi ya,
Kenapa saya nabur mati-matian seperti itu? Ketika itu ada di sana, saya ngomong sama Pak Cukup. Saya tahu saya nabur di tempat yang benar. Saya tahu. Dan itu terjadi. Gitu. Ketika di gereja ini Tuhan suruh, saya tahu. Saya nabur di tempat yang benar. Gitu. Dan apa ya? Ya ini cerita aja ya Pak Boja, maaf ya Pak Boja, karena ya memang buat saya itu kayak 2 minggu ini berasa sekali seperti yang disampaikan Pak Obaja gitu. Padahal sama sekali ini saya cerita gini sama Pak Boja juga belum tahu karena nggak janjian sama sekali sedikit pun gitu. Tapi saya percaya memang itu tuntunan Tuhan Pak Obaja. Terima kasih Pak Obaja. Ya, Tuhan itu luar biasa. Saya juga baru dengar apa yang dikatakan Lita, tapi saya terus juga makin percaya Tuhan. Kemarin saya tadi ngobrol banyak dengan Pak Jo. Salah satunya saya sempat ngomong Pak Jo di sini. Kita tidak boleh berubah sedikit. Dulu Papa berani semua untuk Tuhan. Sekarang kita tidak boleh berubah. Kapanpun, apapun, bahwa kita tetap, ya, kalau memang Tuhan perintahkan, Tuhan butuhkan, semua tetap milik Tuhan. Kita siap. Karena Tuhan itu lihat hati. Ya, saya dengar tadi, yang dikatakan Bu Nita itu sebenarnya peneguhan. Ini saatnya Tuhan memang bicara. Satu dengan yang lain nggak ngerti, tapi Tuhan bicara masing-masing. Ya, saya justru bersyukur artinya Tuhan mau lakukan hal yang tidak masuk akal. Sudah pasti. Yang dikatakan Bu Lita tadi, di Alkitab tidak pernah ada peristiwa extraordinary. Apa tadi? Extraordinary. Tanpa itu yang saya katakan tadi. Enggak ada hal yang luar biasa tanpa itu. Semua yang mengalami hal yang luar biasa itu karena juga melakukan hal yang luar biasa. Begitu. Hati kita harus dibersihkan 100%. Tuhan akan berkarya 100%. Itu tidak mudah. Semua tahulah. Tapi kalau enggak salah ya, Pak Jo kalau ingat 1-2 bulan yang lalu, mungkin 2 bulan, aku pernah ngomong di Pak Jo, seberapa Tuhan berkarya dalam hidup kita, gereja kita. Sebetulnya kalau kita mau jujur, seberapa kita berani hancurkan aku dan kita untuk Tuhan. Sebetulnya hanya itu. Seberapa kita berani hancurkan kitanya. Sebesar itu Tuhan bisa berkarya dalam hidup kita. Hanya itu. Benar? Karena saya ngalami. Jadi saya bersyukur, saya percaya kalau Tuhan sedang berkarya pasti dan pasti. Saya sendiri akan komitmen, ya. Saya ajak semua berani komitmen, kita akan lihat Tuhan itu berkarya luar biasa. Tidak ada banding dengan yang akan Tuhan lakukan. Yang nanti tidak pernah terpikirkan sama sekali. Semua di Alkitab maupun saudara lihat ya, hamba Tuhan sekarang. Yang mengalami tadi extraordinary. Pasti juga karena dia melakukan sesuatu yang memang yang tidak biasanya juga sama. Itu sebetulnya tergantung kita. Ya, saya rasa kita bersyukur sungguh-sungguh. Sejak tangkap rema Tuhan itu sungguh-sungguh. Saya percaya, ya ini waktu yang luar biasa. Jangan takut dengan apapun. Jangan takut dengan masalah. Asal kita melangkah. Ada satu tadi yang saya lupa. Pertama sebelum 4 poin tadi sore ya. Pertama Roh Kudus. Kita sungguh-sungguh
bergaul, berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Saya rasakan saya mulai dapat lebih sering rema akibat dari pergaulan yang nyata intim dengan Roh Kudus. Makin hari sekarang saya makin tahu kok. Roh Kudus ngomong langsung saya tahu. Jadi level pendengaran saya, nangkep saya dengan Roh Kudus itu di bawah Roh Kudus meningkat. Sekarang saya lebih mudah. Setiap Roh Kudus ngomong itu saya lebih mudah tahu daripada tahun-tahun yang lalu. Berapa bulan ini saya ngalami seperti itu. Setelah tahun ini tahun Roh Kudus. Nah, ya semua rema itu karena hasil dari itu. Ya, saya ajak saudara tangkap sungguh-sungguh. Jadi ada 5. Pertama, Roh Kudus jangan lupa. Kedua, kalau rema saat ini ya, yang berikutnya start. Ini saatnya start. Ayo. Ketiga, api sebesar mungkin. Itu sudah Tuhan siapkan untuk. Keempat adalah kesatuan korporat. Kelima adalah tadi sepenuhnya Tuhan. Sepenuhnya, ya tepat sepenuhnya Tuhan. Kita akan lihat sepenuhnya Tuhan berkarya. Kalahkan kaki. Tadi saya dapat satu yang ciptakan adikku sampai apa? Tangan mau ngasih hati sebetulnya masih berat. Itu sebenarnya artinya seperti itu. Ya, khususnya apalagi juga selain cerita tadi minta persembahan, semualah dalam pelayanan kita. Habis-habisan Tuhan. Kita akan lihat Tuhan berkarya habis-habisan luar biasa. Ini membangkitkan saya, menguatkan saya. Ini nanti dipotong waktu saya ngomong, waktu Bunita ngomong, ini akan perlu jadi berkat banyak. Semua jemaat kita, pelayan Tuhan kita. Karena ini rema yang sedang Tuhan katakan. Ya, Andi tolong nanti dipotong untuk itu. Ada lagi yang mau sampaikan? Pak Jo ada yang mau sampaikan? Cukup. Yang lain? Saya Pak Ubaja. Hai. Saya. Oh ya, mari. Tadi waktu Bunita menyampaikan itu sebuah peneguhan bagi saya Pak Ubaja, Pak Jonathan. Karena berapa waktu yang lalu ketika firman Tuhan disampaikan, tiba-tiba saya itu dapat rema untuk menabur benih profetik untuk mengobarkan api. Gitu. Jadi awalnya saya pikir ini paling-paling cuma dihubung-hubungkan aja karena kita mau masuk dalam UC yang temanya membangkitkan, mengobarkan api. Tapi itu benar-benar kuat sekali seperti itu untuk benih profetik yang mengobarkan api. Lalu kemudian saya merenung, Tuhan ini maksudnya apa? Saya harus menabur seperti apa untuk benih profetik tersebut. Lalu Tuhan tunjukkan sesuatu. Tuhan tunjukkan dan tambah lagi, waktu Bunita tadi menyampaikan, saya tiba-tiba merasakan bahwa Roh Kudus ingatkan lagi. Dulu sebelum saya nangani gereja-gereja lokal, yang lain kan saya ditugaskan Pak Jonathan itu khusus hanya untuk Magelang. Seperti itu sampai tugas-tugas saya yang di Jogja banyak dilepas, hanya fokus untuk Magelang. Nah selama ini kalau saya sharing, itu selalu bercerita dulu itu awalnya bangun Magelang itu dua hal, pemuritan dan doa. Pemuritan dan doa. Karena waktu itu belum zamannya doa profetik, saya itu rutin mengadakan ibadah doa profetik untuk seluruh jemaat tiap hari Jumat itu di Magelang. Jadi saya berpikir bahwa selama ini yang membuat kebangunan rohani itu adalah pemuritan dan doa, pemuritan dan doa. Tapi ketika Bunita sampaikan tadi, saya itu baru teringat sesuatu yang satu hal yang selama ini nggak pernah saya ingat-ingat untuk bahwa itu salah satu hal yang Tuhan ajarkan untuk saya lakukan, Pak Ubaja, Pak Jonathan. Jadi waktu itu zamannya Pastor PN, ada satu yang disampaikan Pastor PN dalam khotbah, kalau
engkau ingin jemaat meneteskan 1 tetes darah, maka engkau harus meneteskan 1 baskom. Kalau nggak salah waktu itu saya tangkapnya seperti itu. Lalu waktu itu saya tergerak untuk oke Tuhan, ini untuk Magelang ini ada butuh kegerakan lebih lagi, saya mau nabur Tuhan. Dan waktu itu cukup menghantam saya karena ya Pak Jonathan sangat tahu persis saya seperti apa gitu, masalah perhitungan ya gitu. Tiba-tiba waktu itu Roh Kudus menggerakkan, munculkan 1 angka. Dan waktu itu saya sempat, ini nggak mungkin lah, nggak masuk akal lah dengan angka itu. Nah, ketika saya keluar dari rumah mau berangkat ke kantor, tiba-tiba istri saya juga menyebut sebuah persentase yang kalau dihitung itu muncul angka tersebut. Dan waktu itu angka tersebut, ya sekali lagi untuk kemuliaan nama Tuhan juga, angka tersebut adalah 50% dari salary saya selama 12 bulan, selama 1 tahun. Seperti itu. Dan itu bagi saya, ya sekali lagi Pak Jonathan saya tahu, itu pergumulan berat bagi saya. Pergumulan berat, perjuangan berat bagi saya. Tapi waktu itu saya memilih taat. Dan tadi waktu Pak Bunita sampaikan itu, tiba-tiba saya diingatkan, selama ini yang dibicarakan adalah pemuritan dan doa yang kamu saksikan tentang Magelang. Kamu saksikan tentang Magelang, ada pemuritan dan doa. Dulu kamu mulainya seperti itu. Tapi ada satu hal yang saat ini juga perlu ditanamkan lagi ke gereja-gereja lokal. Seperti itu. Jadi siang nanti setelah pemuritan gembala sidang, saya ada meeting dengan gereja-gereja lokal yang di bawah Jogja, di bawah SGW saya, yang rutin tiap Selasa. Saya pun juga akan menyampaikan itu, bahwa salah satu hal, kalau gereja lokal mau terobosan, ayo setiap orang yang ada di dalamnya berani. Bahkan seperti yang disampaikan Bu Nita tadi, tangan ingin tapi hati penuh penuh berat. Aduh kok segitu ya kayak gitu. Dan saya tiba-tiba diingatkan lagi, oh iya ya dulu sampai istilahnya saya sempat ngulur-ngulur gara-gara ya itu tadi, Tuhan kok angka segitu. Itu sesuatu yang saya buat perhitungan gimana kasih makan anak, gimana ini, dan saya penuh perhitungan. Tetapi ketika Tuhan kuatkan untuk lakukan, saya melihat hasilnya bahwa benar-benar yang namanya benih profetik itu sesuatu yang bisa mengobarkan api kegerakan. Nah, seperti itu, Pak Obaja, Pak Jonathan, terima kasih. Ya, luar biasa. Ya, saya percaya Tuhan terus teguhkan. Ya, ada yang lain? Masih ada 9 menit kalau ada yang mau nyampaikan. Evi. Tuhan berkata, Evi. Nggak bisa ngomong. Ya, kalau bicara soal memberi, ya, Evi bersyukur. Evi dididik banyak sama Tuhan. Jadi hari Minggu kemarin, bukan hari Minggu ya, kapan terakhir Evi dengar Papa khotbah itu yang tentang langkah-langkah itu, memang sudah sangat keras di hati. Tuhan sudah ngomong, ini memang sudah waktunya. Minta lagi benih profetik. Jadi kayak Evi diingatkan lagi sama Tuhan yang terakhir. Tuhan minta Evi untuk menabur. Ya seperti yang Dita ngomong. Tanganmu pengen ngasih, tapi hatimu enggak kepengen. Ya itu buat Evi itu satu hal yang enggak pernah merugikan juga. Yang namanya habis-habisan buat Tuhan, memberikan sesuatu yang itu sangat, aduh Tuhan kok jangan yang ini, sampai kayaknya tuh kayak ngomong gitu. Tapi ketika berani memberikan itu benar-benar seperti yang Bapak bilang, Tuhan itu melihat hati, Tuhan melihat pemberian kita. Waktu itu diberikan, benar-benar ya sudah mengalami bagaimana Tuhan itu kemudian berkati dengan luar biasa. Tidak cuma dalam kehidupan sehari-hari, bahkan Evi melihat pelayanan itu semakin
Tuhan berkati. Sebenarnya ya waktu itu Evi sudah pernah bilang, ini bukan akan jadi taburan yang terakhir, enggak, tapi akan ada lagi. Tapi sampai hari ini Evi masih terus minta sama Tuhan. Benar-benar Evi cuman kepengen kasihnya itu seperti apa yang sudah pernah Evi lakukan dulu ya. Benar-benar ya yang Tuhan mau, yang harus Evi kasih. Ya Evi akan tahu bahwa nantinya akan tidak mudah lagi. Seperti yang tadi, tanganmu pengen kasih, tapi hatimu itu berat. Seperti yang Bu Nita ngomong, memang itu juga yang ada di hati. Jangan sampai kecenderungan ini hilang dari hati kita. Ya. Kalau Evi itu sih Pak. Jadi semakin diteguhkan, memang udah waktunya lagi. Ya, ya memang seperti itu. Jadi sebetulnya kalau kita dengarkan tadi, tangan memberi hati, itu sebenarnya apa ya? Kita belajar tadi itu. Hati kita ditaklukkan 100% untuk Tuhan. Karena yang dilihat itu hati. Seringkali ya masalah itu. Ya. Baru saja juga Tuhan berkata, nambahi untuk meneguhkan ini. Karena apa? Di mana hartamu, di situ hatimu. Enggak berani hartamu 100% Tuhan. Hatimu belum 100%. Maka saya ngomong kemarin, saya ngomong dengan Pak Jo, kita 100%. Semua yang kita miliki tetap milik Tuhan. Kapanpun kalau memang Tuhan perintahkan, kita keluarkan. Karena ya baru saya tegur lagi, di mana hati kita, di mana harta kita, di situ hati kita. Ya itu firman Tuhan itu luar biasa. Saya rasa ya, bersyukur ya, Tuhan terus tuntun. Dan saya percaya bagi saya justru melihat akan ada kegerakan yang sangat besar. Sangat besar. Saya percaya sangat besar. Masih ada yang mau sampaikan? Saya rasa ada, tapi takut ngomong maksiat. Tinggal 5 menit kalau ada yang mau sampaikan sesuatu. Ya, atau yang dapat sesuatu, Yosi dapat enggak sesuatu, dan dapat juga dari Tuhan tentang rima-rima. Shalom Pak Obaja, Ibu Bunita. Jadi memang saya kalau bicara seperti ini, hati saya tergetar gitu ya. Hati saya tergetar karena dari pengalaman yang kami lakukan sehubungan dengan menabur benih profetik itu, saya merasakan setiap kali kita menabur benih profetik, setiap kali kami menabur benih profetik, dua yang kami alami. Satu, api cinta kami kepada Tuhan itu semakin besar. Kedua, api cinta kami kepada rumah Tuhan itu semakin besar. Itu yang kami rasakan. Jadi, apalagi kalau kami menabur menabur sesuatu yang sampai sebentar Pak Baca.
Tadi putus, maksudnya sampai apa tadi? Tadi tidak ada suara. Bukan putus Pak baca. Oh, ya. Ya. Sulit sampai. Aduh, Pak Op aja sih ngomong benih profetik. Tapi kita bersyukur, percaya. Pertemuan siang ini justru sangat meneguhkan kita semua. Bahwa di depan kita ada sesuatu yang luar biasa. Karena kalau sudah perhatikan di pertemuan kita ini pun kita sedang lihat api itu sedang dinyalakan. Nanti lihat ya. Akan terus makin besar dari gerakan yang sangat besar. Saya percaya.